Aku harus bagaimana, Tuan Kan? Apapun alasannya, dia telah melanggar hukum. Ya Allah, ada apa dengan negara ini? Saya tidak melanggar hukum, anak laki-laki itu yang melanggar hukum. Saya hanya memberi mereka pelajaran dan saya hanya... Inspektur, boleh aku membawanya pulang? Tentu saja, silakan Tuan. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Pak Rektor, aku mewakilinya minta maaf padamu. Untuk apa kau minta maaf? Kenapa kau tidak mengerti? Aku merasa malu kau datang ke kantor polisi selarut ini. Akan kubayar kerusakannya. Jika ada yang berbuat jahat, Nona Zoya seharusnya memberitahu keamanan. Dan seluruh masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Dia tidak perlu melakukan semua ini. Dia merasa malu atas kesalahannya itu. Kalau memang tidak, aku akan membuatnya malu. Permisi. Ya Allah, ada apa dengan Ahmed Khan yang kaku itu? Tuhan akan membuatku terkubur di dinding hari ini. Kau akan datang, Dilsa. Kau pasti akan datang. Asad? Apa yang terjadi, Asad? Menjadi orang rendahan itu ada batasnya. Dia telah menghajar beberapa anak laki-laki di kampus. Zoya, apa kau terluka, sayang? Bagaimana bisa dia terluka? Mereka lah yang terluka, Bu. Dan selain itu dia juga merusak properti kampus. Polisi telah menahan dia. Bibi, sebenarnya ini bukan kesalahanku. Anak laki-laki itu yang berperilaku buruk. Aku memberikan mereka Memberi jawaban. Dan karena itulah kau menghajar mereka? Siapa yang kehilangan kehormatan? Baiklah, jadi katakan, aku harus bagaimana? Seharusnya kau pergi dari sana dengan tenang seperti gadis yang sopan. Lalu beritahu aku. Ya Allah, ada apa denganmu? Aku hanya melakukan apa yang nantinya akan kau lakukan. Zoya, tolong. Sekarang pergilah ke kamarmu. Ibu bilang karena dia tamu kita, kita harus menghormatinya. Jadi bukankah dia sebaliknya begitu? Kita dipermalukan hari ini olehnya. Sampai sekarang belum pernah keluarga kita masuk kantor polisi. Tapi hari ini karena dia kita terhina. Asad, apa yang bisa dilakukan kalau mereka bersikap jahat? Harusnya dia bersikap sopan. Lalu panggil security, tapi tidak. Dia malah suka drama. Menurut ibu, apakah ibu punya solusi untuk semua ini? Apa yang dia dapat dari semua ini? Mereka kabur bahkan dia tidak tahu siapa nama mereka. Dan siapa yang terhina? Kita! Kau akan kembali ke kampus itu. Lalu bagaimana kalau ada yang mencoba menyakiti Najma karena itu? Percayalah, tidak akan ada yang terjadi pada Najma. Dari mana kau tahu? Kenapa aku harus mendengarkan gadis egois, keras kepala, dan konyol sepertimu? Kau adalah contoh yang buruk bagi seluruh perempuan. Dan aku tidak ingin Najma menjadi seperti dirimu. Aku tahu di dunia ini kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Dan orang sepertimu bisa sangat. Asad, tolonglah. Zoya, dia...
kakak berjalan dengan buku akuntansi di atas kepala, tidak akan pernah terwujud. Pakai yang lain lebih baik. Nuzat, diamlah. Biarkan aku fokus. Ini dia. Kakak, kalau jalan itu harus seperti model, jangan seperti sirkus. Iya, tenang dia. Baiklah, seperti model. Oh, ya ampun. Dia tenang. Kalian berisik. Humairah, hati-hati. Istirahatlah. Kau bisa melakukannya besok. Tidak, Kak. Aku pasti akan melakukannya hari ini. Aduh, ya ampun. Hentikan dia. Jangan biarkan dia masuk. Itu kan cuma Ayan. Kenapa? Memangnya dia tidak boleh masuk? Kak. Aku tidak ingin dia melihatku begini sebelum pertunjukan fashion itu. Seluruh rencana akan gagal. Tolong hentikan dia. Iya, Kak. Kakak, Nusrat, minggirlah. kakak, rambut kakak kenapa? Kenapa? Apa tidak kelihatan bagus? Sudah aku duga ide Nenek mencuci rambutku dengan herba adalah ide yang buruk. Sekarang harus kucuci dengan shampoo. Awas, aku mau lewat. Nusrat, Wah, wah sepertinya ini dikenal dengan tren masa kini. oh iya? Kau tidak akan mengerti. Kau suka rambutku? Aku suka dengan rambutmu dan juga semua gayamu. Oh tidak. Bisepmu juga bagus. Oh ya? Ya dari dulu memang begini. Omong-omong semua orang di kampus memanggilku Ritik. Ngomong-ngomong, kau tidak kalah dengan Ritik. Kau sendiri bahkan ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baik sekali. Sehingga aku merasa tidak berhak atas pujianmu itu. Omong-omong, sepulang kuliah, datanglah untuk secangkir kopi. Bagaimana? Kamu mau datang kan? Hah? Kami tidak suka kopi, sukanya teh. Deh. Hei, kopi dan teh itu sama saja. Sepertinya gadis-gadis Malang itu telah tergila-gila padaku. Gadis-gadis Malang. Mereka sangat malang. Kakak, jangan menumbuhkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman, itu bagus. Kau adalah contoh yang buruk untuk semua wanita. Dan aku tidak ingin Najma menjadi seperti dirimu. Aku juga tahu kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Hapus air matamu. Sadar atau tanpa kau sadari, ada yang telah menyakitimu. Dari mana Anda tahu? Rasa sakit dapat mengenali rasa sakit. Boleh aku bertanya kenapa kau terlihat begitu sangat sedih? Rasa sakit yang tidak bisa kau bagi dengan orang terkasih. Mungkin bisa dibagi dengan orang asing. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku tidak menangis. Menakjubkan. Setelah aku pinjamkan sapu tanganku, semua masalahmu selesai. Andai saja aku punya banyak sapu tangan untuk kuberikan padamu,
agar kau tidak pernah menangis lagi. Aku mendapat jawabanku. Jawaban? Aku sedang menunggu seseorang di dalam tempat ibadah. Seseorang yang telah pergi sekian tahun yang lalu. Dia tidak datang. Hatiku sudah tahu dia tidak akan datang. Tapi aku tetap datang. Apa kau tahu jawabannya? Agar kita bisa bertemu di sini. Agar aku bisa membuatmu tersenyum. Mungkin ini kehendak Allah. Terima kasih. Sebenarnya tidak ada kejadian besar dalam hidupku. Tapi ada satu orang yang sangat kejam di hidupku. Beberapa orang memang seperti itu. Tapi yang ini sedikit istimewa. Kurasa dia sudah sombong dari lahir. Jika dia begitu kejam, pasti ayahnya lebih kejam lagi dari dia. Begini, laki-laki itu selalu berkata yang menyakitkan padaku. Tapi hari ini aku merasa lebih sakit dari biasanya. Entah kenapa. Mungkin karena kakak dan kakak iparku sedang tidak di sini. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka sudah lama sekali pergi. Setidaknya Anda masih bisa bertemu dengan orang yang telah pergi itu. Tapi aku sama sekali tidak bisa. Allah mengganti ribuan kali lebih banyak dari apa yang diambil dari kita. Lihat saja nanti. Kau akan menemukan orang-orang yang sangat menyayangimu. Dan kudoakan agar kau bisa selalu tersenyum seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menelpon untuk menyampaikan kalau aku tidak bisa datang ke tempat ibadah. Semoga kau tidak kesana untuk mengambil arloji itu. Aku datang ke tempat ibadah bukan untuk mengambil arloji itu. Tapi aku masih berada di sekitar tempat ibadah. Kau tahu kenapa aku datang? Kau sering berkata bahwa saat kita kesulitan dalam memutuskan sesuatu, Allah pasti akan datang memberi kita petunjuk. Kita hanya perlu memahami isi dari semua petunjuk itu. Kenapa kau menolak untuk memahami petunjuk itu hari ini? Kau ingin mengembalikan arloji itu, tapi kau sendiri tidak bisa datang. Kaulah yang tidak memahami petunjuk dari Allah, Rashid. Kalau aku datang ke sana hari ini, aku yakin kita pasti akan bertemu. Tapi aku tidak bisa datang. Allah memberi petunjuk bahwa Dia tidak menghendaki kita bertemu. Aku tahu kau marah padaku. Aku tahu kau tidak ingin memperdalam luka lama.
Aku tahu aku tidak pantas mengatakan apa yang akan kukatakan. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Tidak setiap hari, apalagi setiap minggu. Hanya sesekali. Hanya beberapa saat. Aku sudah menanggung rasa sakit ini. Rasa bersalah di hatiku ini selama 17 tahun. Rasa sakitku akan berkurang jika kita bertemu sesekali. Tapi... Dan mungkin hidup akan menjadi lebih mudah. Aku tidak bisa, Rashid. Aku tidak mau. Aku tidak bisa melepaskan permen karet ini dari rambutku. Zoya! Zoya! Kau di kamar mandi ya? Aduh, Zoya kemana ya? Rasa sakit yang tidak bisa Anda bagi dengan orang terkasih dapat dibagi dengan orang asing. Kau sudah bukan orang asing lagi. Maka aku berhak bertanya pada Anda, apa ini untuk orang yang telah pergi sekian tahun darimu itu? Dan yang ingin Anda temui di sini? Ya. Istriku. Aku sendiri yang sudah membuatnya pergi meninggalkanku. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan terbesar. Tadinya aku pikir hanya aku, orang di dunia yang membuat kesalahan besar. Artinya pria pun juga merasakannya. Keren. Bahkan aku juga mendapat jawabanku. Anda tahu? Aku juga penasaran, kenapa aku tiba-tiba kemari hari ini. Aku kesini untuk bertemu dengan Anda. Agar Anda bisa tersenyum lagi. Mungkin ini kehendak Allah. Tapi, maafkan aku. Tadi aku mendengar percakapan Anda di telepon. Apa Anda ingin memperbaiki kesalahan yang Anda perbuat? Apa bisa aku bantu membawanya kembali ke dalam hidup Anda? Ya Allah, kau ini kenapa sih? Kenapa kau duduk di sini seperti Najma si hantu? Sudah kubilang, aku akan terlambat. Kau sedang menungguku. Hei, pria kejam itu tahu ya kalau aku tidak ada di rumah.
Alhamdulillah, aku lelah dan frustasi dengan kata-katanya yang sangat menyakitkanku itu hingga aku ingin sendirian untuk beberapa saat. Oh iya, tadi aku bertemu dengan orang. Dan ternyata kami bisa ngobrol panjang lebar. Dia mirip seseorang, tapi mirip siapa ya? Tidak tahu mirip siapa, tapi dia kelihatan sangat familiar. Dan setelah itu, aku merasa lebih tenang setelah bicara dengannya. Lalu, kau kenapa? Oke, aku tahu. Kau tidak suka yang dikatakan pria kejam itu padaku. Aku juga tidak suka. Tidak apa-apa. Itu kan sudah berlalu. Itu masa lalu. Zoya, situasinya semakin sulit sekarang. Apapun itu, kenapa kau pakai selimut seperti putri salju? Seolah salju hanya turun di sini di seluruh Bhopal. Ayo lepaskan. Lepaskan, Najma. Zoya, shh, diam. Oke, tapi tolong lepas selimutnya. Apa? Najma? Rambutmu? Aku terpaksa memotongnya. Permen karetnya susah dilepas. Aku tidak tahu kakakku akan marah atau tidak. Dia pasti akan marah. Lagi-lagi kakakmu. Apa binaragawan itu juga bermasalah dengan gaya rambutmu? Dan ngomong-ngomong, yang dipotong kan rambutmu, bukan rambutnya. Zoya, kau tidak akan mengerti. Kakakku tidak suka dengan perempuan yang punya rambut pendek. Sebenarnya, aku bahkan sering mengejek perempuan berambut pendek. Tapi sekarang, rambutku juga pendek. Zoya, tolong aku ya. Aku harus bagaimana, tolong aku. Jangan khawatir, Najma. Zoya akan membereskan semua masalah, bahkan masalah orang asing sekalipun. Juga sahabat baruku. Sahabatku selamanya. Akan kulakukan sesuatu. Tahu tidak? Kadang ide-ideku itu sangat mencengangkan. Tapi hanya kadang-kadang. Saat ini aku belum punya ide. Tapi jangan khawatir, aku akan mendapat ide sebelum pagi. Kita akan lakukan sesuatu. Jadi jangan tegang. Dan kita bisa tidur sekarang. Ayo cepat. Ayo. Kita sudah terlambat. Nikat, Ayo. bukannya kau harus tampil di acara menari? Iya benar. Kak Ayah, Selamat pagi. kau. Kenapa? Nuza? Humairah? Sekarang jam 12 ya? Belum? Baru jam 7. Ya Allah. Tapi kenapa tumben sekali kau bangun lebih awal, Kak? Aku bangun lebih awal karena akan melakukan tugas sosial. Aku akan membantu orang-orang marah. Memangnya kau ini bicara apa? Kalian bertiga ini setiap hari berangkat ke kampus dengan beca kan? Tapi hari ini aku akan mengantar kalian dengan mobil. Aku tahu. Alasanmu mengantar kami bertiga ke kampus hanyalah alasan belaka. Dia pergi ke kampus sebenarnya hanya untuk menggoda para gadis. Kau salah. Justru kaulah yang akan aku goda. Apa kau siap menerima godaanku? Aku tidak suka kalau kau menggoda aku. Tapi aku ucapkan terima kasih. Sama-sama, Humairah. Bisa pergi sekarang? Tentu. Ya, tentu saja. Omong-omong, apa ada yang tahu kompetisi apa yang akan digelar hari ini? Ada yang bisa mengatakannya? Aku rasa yang pertama digelar kompetisi membuat ragi. Kompetisi membuat raki. Para perempuan akan menunjukkan kemampuan bela diri, judo, karate, dan juga yang lainnya. Sepertinya disitulah aku akan memulai tugas sosialku. Kalau tidak salah, putaran pertama pagelaran busana. Pagelaran busana? Astaga, akan digelar bersama-sama pagelaran busana. Aku yakin pasti akan ada kejadian yang menarik di kampus. Menurutmu, apakah dia akan datang, si Nona Zoya?
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Di mana Najma? Dia di kamarnya, sedang bersiap-siap untuk kuliah. Kau duduklah. Terima kasih, Bu. Kau tidak menanyakan tentang Zoya? Asad, Ibu tahu kalau kau tidak suka pada tindakan Zoya. Tapi apa kau sudah mencari alasan di balik itu semua? Anak-anak laki-laki itulah yang mengganggunya. Zoya hanya bersikap untuk melindungi dirinya sendiri. Selalu ada cara untuk melakukan apapun. Dengar Asad, karena kau sudah mengatakan hal yang menyakitkan, bersiaplah untuk mendengar hal yang menyakitkan juga. Caramu bersikap padanya itu sangatlah salah. Ibu sampai tidak bisa menatap mata Zoya karena tindakanmu. Selama ini tidak ada tamu yang diperlakukan seperti ini di rumah kita. Ibu tolong jangan marah padaku. Maaf kalau aku sudah membuat Ibu marah seperti ini. Kata-katamu sudah menyakiti Zoya. Jadi, tolong minta maaflah padanya. Di mana dia? Hati perempuan itu sangat rapuh, Asyad. Saat ini, dia pasti duduk di kamarnya dan menangis. Ayo Najma, lihat wajahmu di kaca. Sudah kubilang, Zoya punya solusi untuk semua masalah. Aku punya sesuatu untukmu. Dadah! Wig? Wig macam apa ini? Ini wig yang seperti wig. Sepagi ini aku hanya bisa dapat ini. Kita bisa pakai ini. Ini cocok untuk rambutmu. Ayo Najma, berhentilah cemberut. Ingat wajah kakakmu yang kejam itu. Lalu buat wajahmu ceria. Jangan khawatir, akan kupasang ini sekarang. Lihat ke depan. Jangan menunduk. Maaf. Au. Najma, kau akan memberitahu seisi rumah kalau kita sedang pasang wig? Sekarang langkah terakhir. Duduklah tegak. Tenteram. Selesai. Kau tahu Nasma, aku sendiri kadang juga kaget. Bagaimana aku bisa melakukan segalanya dengan begitu sempurna. Lihat, ini kelihatan seperti asli. Kau yakin? Iya, Kakak pasti akan menyadarinya. tidak akan mungkin. Aku punya puisi. Dia tidak pernah melihat bayangan rambut maupun bermain dengannya. Dia tidak pernah melihat bayangan rambut maupun bermain dengannya. Bagaimana binaragawan itu tahu seperti apa rambut yang asli? Ayo. Rasid, kau mau kemana? Hari ini kan hari libur. Iya, hari ini hari libur. Aku akan keluar untuk pekerjaan lain. Begitu. Kau punya pekerjaan lain. Baiklah. Bisa kita pergi ke toko perhiasan setelah nanti kau pulang, Rasid? Aku tidak akan membeli apapun. Cuma ada beberapa gelang rancangan baru. Aku cuma ingin menanyakan harganya. Baiklah. Kita akan ke sana jika aku pulang nanti. Atau menanyakannya lewat telepon. Dah. Dah. Shirin? Kakak ipar, Rashid mau pergi kemana? dia akan segera kembali. Dia memang harus kembali, tapi mau pergi kemana? Itu yang kutanya. Pergi keluar. Aku tahu, Shirin.
Jangan marah dulu, Kakak. Dia ada pekerjaan lain. Kakak sendiri kan yang menyuruhku untuk menanyakan semuanya sebelum dia pergi. Rashid, kau mau kemana? Kenapa kau pergi? Kapan kau pulang? Aku sudah menanyakannya. Semuanya tergantung pada takdir. Itu sudah pasti. Nah, lihat sekarang. Aku sudah cerdas kan? Bagus sekali. Aku bisa lihat sekarang ini kau cerdas. Shirin, aku sudah sering bilang kan, seorang istri itu harus tahu segalanya tentang apa yang dilakukan oleh suaminya. Tidak penting untuk mengetahui kemana dia pergi atau mau apa dia pergi. Yang penting itu kita tahu apa motif dia pergi. Aku sudah tahu. Apa yang kau tahu? Aku tahu kenapa Rashid menjauhiku beberapa hari ini. Aku tahu kenapa dia menyembunyikan sesuatu. Ya Allah, kenapa? Kakak ipar sudah lupa ya. Sebentar lagi kan ulang tahunku. Rashid dan anak-anak ingin memberiku pesta kejutan ulang tahun. Kakak tidak ingat ya, mereka juga begini kan tahun lalu. Kakak tahu, aku juga memberinya petunjuk, Kak. Bahwa aku ingin gelang rancangan terbaru sebagai hadiahku. Najma, berhenti menyentuh rambutmu. Biasa saja. Kalau kau terus begitu, rambut aslimu akan terlihat. Kau nanti ikut aku ke kampus kan? Sejak kejadian kemarin aku takut pergi sendirian. Aku takut. Kau nanti mau temani aku kan? Jangan khawatir, aku pasti akan menemanimu, janji. Kakak dengar percakapan kami tidak ya? Senyumlah yang normal. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku ingin bicara denganmu tentang kejadian kemarin. Aku ingin kau segera menjauhi Najma dan juga kampusnya. Karena kau telah membuat banyak masalah dan jangan sampai kau... Asad, Maksudku, kurasa tidak sebenarnya. Aku sadar, aku tahu kau hanya ingin melindungi dirimu dari anak laki-laki itu. Apa dan bagaimana kejadiannya, aku ingin tahu secara rinci. Karena percuma saja kalau kita membahas tindakanmu itu salah. Tapi tidak seharusnya aku marah padamu. Sebenarnya aku Najma, ada apa dengan rambutmu? Yang mana? Maksudku, kenapa kau berganti topik? Tadi kau bilang aku, lalu lanjutannya apa? Bukan apa-apa, lupakan saja. Aku ingin lihat ada apa di rambutnya. Dia ada di pikiranku. Aku ingin membacakan beberapa puisi untuk Dia ada di pikiranku seperti gula di dalam susu. Siapa dia? Di mana dia? Seperti apa Zoya itu? Kawan, dia itu bukan gadis biasa. Dia satu paket penuh. Wajahnya, bela dirinya, juga sikapnya. Benar. Gadis itu luar biasa, teman. Dia seperti pahlawan Bollywood. Aku harus menggunakan pakaian sopan. Bagaimanapun juga, aku salmankannya Bopal. Apa kau paham? Hari
Hari ini aku akan melihat seperti apa Zoya dari Bollywood ini. Kau akan terus berdiri seperti penjaga atau kau akan masuk? Kita akan terlambat. Kau mau menonton kompetisi memasak dan yang lain, bukan? Aku datang untuk menonton peragaan busana. Aku yakin saat itu Zoya pasti muncul. Bukankah begitu? Apa? Biasanya jam segini sudah datang. Benarkah? Ya, mungkin saja terlambat. Di Dia mana? Zoya atau kereta Raja Dani? Dia terlambat kan? Omong kosong. Pergilah duluan. Nanti aku menyusul untuk menonton kompetisi fashion. Aku yakin kau pasti akan terkejut. Pergilah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wow, bunga yang indah. Lihat baik-baik kalau ini bukan mawar. Aku bukan membicarakan bunga, tapi membicarakan dirimu. Kalau kau mau, kau juga bisa melihatnya ke dalam. Aku akan mendekorasi bunga. Demi kau, aku bisa pergi kemana saja. Dekorasi bunga tidak akan ada apa-apanya. Tunggu dulu. Tunjukkan identitasmu. Identitas? Ya, Bapak tidak mengenaliku. Aku ini adalah mahasiswa lama, Pak. tapi kami penjaga baru. Tunjukkan identitasmu dulu. Aduh, Bapak Kang, kenapa mengacaukan hariku? Sementara wanita tidak ditanyakan identitasnya, sementara aku ditanyakan. Kemarin beberapa anak laki-laki membuat ulah di sini. Kau tidak boleh masuk. Tunjukkan identitasmu atau berdiri di sana. Lalu bagaimana aku bisa masuk? Dia merusak ponselku, Bu. Tidak, ponselnya tidak rusak, hanya pecah berkeping-keping. Maksudku, aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Kau tidak sengaja menginjak kakiku, merusak ponselku. Suatu hari kau akan membunuh orang dengan tidak sengaja. Begini. Ibu, aku hanya ingin bersikap baik padanya. Begini, itu hanya ponsel. Bibi, dia bertingkah seolah hatinya yang rusak. Kau sadar dengan tindakanmu? Seluruh kontakku ada di sana. Berkas catatan memo. Ya ampun, itu kan hanya ponsel. Kenapa kau menjadi sepanik ini? Ini bukan situasi di mana dunia berakhir, kan? Dan SIM card-nya juga masih ada di sana. Akan Cukup. kuperbaiki. Kau hanya bisa merusak saja, bukan memperbaiki. Dengar ya, Tuan Asad Ahmed kan? Jangan pernah menantangku. Aku bisa memperbaiki semuanya, dari komputer hingga mobil. Tunjukkan padaku. Oke, tapi setelah itu kau harus menyebutkan 3 kata ajaib itu. Tiga kata apa? Kata-kata yang sudah lama ada di hatimu. Tapi kau selalu merasa malu untuk mengatakannya. Aku minta maaf. Permisi, Zoya. Kau ingin mendengarnya, kan? Tidak akan pernah. Kau bisa menunggu seumur hidupmu, tapi aku tidak akan mengatakannya. Kau menginjakku dan merusak ponselku, dan aku yang harus minta maaf padamu. Terserah. Berhentilah memerintahku dan perbaiki ponselku. Perbaiki kesalahanmu itu. Dengar ya, ponselmu akan kuperbaiki, tapi bukan untuk memperbaiki kesalahanku, tapi hanya untuk membantumu. Tunggu. Silakan ambil ponselmu. Berikan ponselku. Simpan dulu rasa terima kasihmu. Setidaknya minta maaf dulu. Tidak akan mudah mengalahkan Zoya. Dia akan meminta maaf. Lagi dan lagi.